Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, pimpinan sepuh yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Bila khusus yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Sigit dan seluruh jamaah Mushola Al-Ikhlas yang saya muliakan, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di sisa umur kita Allah istiqomahkan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersyukur mudah-mudahan karunia yang Allah berikan Allah tambah kembali. Ya, karunia yang Allah berikan ditambah lagi karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu akan menjadi kebaikan buat kita. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan kembali kepada dirinya, dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Salawat teriringkan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Juga perbanyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, mengaku dan ingin diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah kita membaca salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kalau itu kepanjangan, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, perbanyak kita salawat kepada Rasulullah, maka insyaallah dengan wasilah kita membaca salawat dengan satu harapan, kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan hasil rihlah kita ya. Sayang waktu itu Pak Haji Sigit gak ikut, ya kan? Terus Pak Haji Cecep, Masya Allah, tapi kita nikmati semua perjalanan ini dengan penuh ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Memang sayang Ustaz Tanjung juga waktu itu tidak bisa ikut karena harus pulang kampung, ya harus ke Medan karena ada urusan yang harus diselesaikan, dan insya Allah hari ini pun beliau masih di sana. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ustaz Tanjung sehat walafiat dan kembali lagi ke Bogor dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan terutama Pak Jalu, Pak Heri nih yang ikut kemarin, nanti ada fotonya saya tampilin, ya enggak? Ya ada videonya juga Pak Iwan saya tampilin, ya saya minta izin nanti. Namun sebelum kita mulai, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Ayahanda Haji Muslih, juga untuk Pak Hadori Lukman, juga kita sama-sama doakan almarhum dan almarhumah yang memang dulu aktif di musola ini, ikut bersama-sama membangun musola ini. Mari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang memang berupaya, berusaha memakmurkan musola ini, semoga Allah jadikan amal soleh ladang kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
harta yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penerang di alam kuburnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, minggu kemarin dari mulai Jumat dini hari kami bersama-sama dari Masjid Raya itu berangkat pukul 1.30 atau setengah 2-an kami meluncur ke Demak ya, ke Jawa ke sana, dan itu perjalanan luar biasa karena memang masjid ke masjid kita kunjungi. Ya, juga ada kita ziarah ke makam Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga kita ziarah ke Wali 9 ya, salah satunya Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak kita ziarah ke walinya. Masjid ke masjid, kenapa sih rihlah gitu? Ya, karena rihlah itu memang di dalam Al-Qur'an juga ada, yaitu surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila bihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi kata rihlah ini memang ada dalam Al-Qur'an, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya. Orang-orang Quraisy itu berdagang, dia rihlah, jualan baik musim panas ataupun musim dingin. Karena dengan seperti itu banyak keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy itu bukan orang-orang jahiliyah dalam artian bodoh secara kognitifnya, tidak gitu ya. Jadi mereka pintar berdagang, mereka berjual beli, itu luar biasa orang-orang Quraisy. Makanya diabadikan di dalam Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka bepergian, mereka berjualan baik di musim dingin atau musim panas, dan mereka banyak mendapat keuntungan ya. Nah, pastinya setiap perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi tempat itu belum pernah kita kunjungi atau yang sering kita kunjungi, juga biasanya akan mendapatkan kebaikan ya. Apalagi kita berkunjungnya ke masjid. Masjid ini adalah tempat yang paling suci di bumi ini ya. Musholah kita ini, tempat kita ini tempat yang paling suci gitu. Maka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling suci ya. Dalam hal ini tempat yang paling ini adalah Masjidil Haram ya kan, yang ada diabadikan dalam Al-Qur'an. Tapi tempat kita ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang paling suci. Makanya di dalam Al-Qur'an orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid ini dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu man amana billah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang memakmurkan masjid itu tidak sembarangan, yaitu orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat Bang Musli Allahu Akbar saat azan, mungkin bantal yang kita ambil ya bukan air wudu, bantal yang kita ambil tutup telinga kita lanjutkan. Apalagi tidurnya udah larut malam, kita begadang bersama tetangga, mungkin kalau karena memang malam minggu kita begadang sampai larut malam, sampai jam 12, sampai jam 1. Jadi orang-orang yang beriman ini yang datang ke masjid, nanti insya Allah dapat beberapa pelajaran yang ternyata setelah kita berkunjung datang ke masjid dan kita mendapatkan cerita di masjid itu ya, memang salah satunya amana billah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih iman itu? Iman itu artinya percaya, yakin. Yakin di mana? Di hatinya yakin. Ya. Tasdiqun bil qalbi. Dia yakin di dalam hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada keyakinan di dalam hati kita bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bakalan mungkin kita datang subuh-subuh di sini. Mendingan di rumah, ya. Apalagi di rumahnya AC-nya adem, ya kan, kasurnya empuk, udah kita tutup saja. Tapi karena amana billah, kita beriman kepada Allah, tasdiqun bil qalbi, kita yakin kepada Allah, dengan kita keluar rumah subuh tadi, subuh kita sholat subuh ini,
Allah akan mendapatkan atau Allah akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Hari ini mungkin ganjarannya nggak kelihatan. 2 rakaat sholat subuh atau 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya itu lebih baik dunia dan seisinya. Bayangin 2 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dunia dan seisinya. Kita punya uang 1 musola ini udah keren banget, ya kan? Itu baru 1 musola. Maksudnya musola ini penuh nih dengan uang kita. Itu berarti orang udah konglomerat banget, ya. Punya uang banyak seolah udah apa tuh namanya sultan. Bayangin ini dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat subuh, belum sholat subuhnya. Maka kata Nabi kalau tahu orang pahalanya sholat subuh itu merangkak pun dia lakukan. Merangkak dari rumah sakit, itu pasti dia datang ke musola atau ke masjid. Makanya orang-orang yang memakmurkan masjid, insya Allah sebetulnya kita mah udah nggak ada masalah, ya, karena memang udah jamaahnya ini jamaah musola Al-Ikhlas setiap hari ya ini. Yang perlu kita ajak adalah tetangga kanan kiri kita, perlu kita ajak. Ya, yuk kita ke musola, yuk kita memakmurkan musola. Karena tadi sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu man amana billah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Karena setelah kehidupan ini ada kematian dan setelah kematian ada kehidupan kembali. Yaitu kehidupan yang abadan abada. Kehidupan yang langgeng, kehidupan yang tidak ada lagi kematian setelah itu. Ya, maka kalau iman kita di dunia ini menghantarkan kita kepada kebaikan, yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil akhir maka kita akan mendapatkan kebaikan, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk surga itu memang karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita, ya. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah itu wasilahnya adalah ibadah, gitu, ya. Jadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah ibadah kepadanya, yaitu dalam hal ini adalah sholat. Makanya lanjutan ayatnya wa aqamas sholah, yaitu mendirikan sholat. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir. Wa aqamas sholah, dia mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar dia datang ke masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang akan melaksanakan sholat. Ya. Setelah sholat baru diskusi. Setelah sholat baru memikirkan kemaslahatan umat. Setelah sholat baru gimana caranya supaya musolah kita makmur. Gimana caranya supaya musolah kita menebar manfaat lebih banyak lagi. Wa aqamas sholah. Dirikan sholat. Karena dengan sholat ini sebetulnya kata Nabi, siapa yang sholatnya benar, siapa yang sholatnya baik, maka baik semua amalnya, baik semua perilakunya, baik semua hubungan sosialnya. Kalau orang sholatnya benar, ya, orang sholatnya benar itu baik hubungan sosialnya, baik hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hubungan dia kepada alam ini. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, jalan. Itu orang yang wa aqamas shalah, orang yang mendirikan salat. Tapi kalau salatnya rusak, salatnya itu buruk. Apa salatnya buruk? Ya, salatnya tidak sesuai dengan kaifiatnya, tata aturannya. Jadi jangan dikira kita hari ini udah salat, kita lihat kaifiatnya betul enggak? Wudu dulu, insya Allah sudah wudu. Wudunya benar apa enggak? Ya, kita wudunya ada doanya, ada bacaannya. Wudunya sudah benar enggak? Waktu tahun berapa tuh yang ada pelatihan sholat khusyuk? Salah satunya ternyata dimulai dari wudu. Ya, kalau tidak salah penulisnya Abu Sangkan. Dimulai dari wudu ternyata. Kalau wudu kita benar, teratur sesuai dengan urutannya, ya, membasuh muka, semuanya dibasuh, tangan dibasuh, semuanya kita ikhlas karena Allah, kita baca doa setelah wudu. Kalau dulu saya diajarkan setelah wudu itu baca surah Inna anzal gitu, Inna anzal mufillah, dan juga surah Alam Nasrah setelah wudu gitu. Ya, tapi itu tidak ada ininya. Jadi baca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutahharin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Ya, jadi baca doanya, doa setelah wudu. Jadi wa aqamas shalah, kalau salatnya benar, nah salatnya benar itu ada ilmunya.
ya kan? Makanya dalam ini diajarkan ilmu fikihnya. Saya terus belajar merasakan nikmatnya sholat itu setelah makin belajar tentang fikihnya, gitu ya. Makanya kalau ada orang yang langsung hakikat gitu tanpa syariat, itu gila pasti dia itu, gitu ya. Jadi harus syariat dulu. Ya nggak ada. Sholat dulu udah dalam hati aja bacaannya, itu salah semuanya. Yang dalam hati itu hanya rukun kolbi. Rukun kolbi itu hanya niat. Pada saat tangan kita bilang Allahu Akbar, hati kita niat di dalam hati. Saya niat sholat subuh 2 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah. Itu sholat tuh baru niat, ya. Bukan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adan imaman lillahi taala. Kalau saya jadi imam, itu melafazkan niat, kita meyakini dalam Syafi'iyah itu harus dilafazkan. Kenapa dilafazkan? Supaya kita yakin kita mau sholat, gitu. Tapi niat yang betulnya ada di dalam hati. Wa aqamas sholat itu dalam hati. Allahu Akbar, tangan kita dari mulai huruf hamzah atau alif Allah sampai dengan kalimat ro akbar, maka niat itulah di dalam hati kita. Dan itu makanya kalau saya sholat takbirnya agak lama. Kenapa takbirnya? Karena niatnya di dalam hati. Saya niat sholat subuh 2 rakaat sebagai karena Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Kalau tidak ada niat dalam hati, dalam mazhab Syafi'iyah itu, maka dianggap tidak sholat. Kecuali ada juga Malikiyah, ada Imam Ahmad, ya kan, itu beda lagi. Tapi kalau saya kan memang ngajinya itu kitab fikihnya itu Syafi'iyah atau ya Imam Syafi'i. Jadi begitu niatnya Allahu Akbar. Kalau kita tidak niat dalam hati, maka tidak sah sholat kita. Sampai dengan mengucapkan, baru semalam itu ikut pengajian sampai jam 12 malam. Kebetulan ada badal haji dari sekolah pengajian. Kayaknya menyampaikan begini, kalau takbir saja itu tidak sembarangan, ya. Allahu Akbar. Kalau tidak mengucapkan jelas huruf alifnya Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah, gitu, ya. Jadi huruf alifnya itu pada saat Allahu Akbar juga harus jelas. Itu tidak boleh sembarangan. Allahu Akbar. Maka dipastikan tidak sah sholatnya, gitu. Karena takbiratul ihram adalah bagian dari rukun, ya. Rukun apa? Rukun qauli, rukun diucapkan. Kalau kita tidak mengucapkannya seperti apa? Tidak mesti harus Allahu Akbar, enggak mesti. Yang wajib itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibaca. Itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Ya, tidak usah teriak. Jadi ya, kecuali imam. Kalau imam mesti dizaharkan suaranya, mesti dikeraskan supaya makmum yang di belakangnya mendengar bahwa imamnya sudah takbir, gitu. Sudah takbiratul ihram. Terus ada rukun qauli, ada rukun fi'li, itu juga harus dari mulai bacaan surah Al-Fatihah. Itu pun harus makan tadi wa aqamas shalah, dirikan salat itu. Orang yang mendirikan salat, syarat dan rukunnya itu betul, maka dia salatnya baik, ya. Salatnya baik kenapa? Akan membawa ketenangan di dalam hatinya. Orang yang salatnya itu syarat dan rukunnya itu terpenuhi, maka akan membawa ketenangan. Kalau sudah tenang dalam kehidupannya, maka beruntung dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Untuk khusyuk itu tidak sembarangan, ya. Ada tadi syarat dan rukun salatnya dipenuhi, maka insya Allah akan sedikit-sedikit nikmat salat. Ada orang yang sudah nikmat banget salatnya, berarti itu luar biasa, ya. Sudah tidak lagi terpaksa salatnya, tapi sudah menikmati. Ya Allah, kapan sih ini waktu salat, ya. Atau luar biasa, orang di dalam dunia ini cuma 2, berarti nunggu salat saja sebetulnya, sama nunggu kematian. Itu yang kita tunggu. Kalau rizki itu masing-masing orang sudah berbeda, ya. Kita sehat saja itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Punya anak soleh itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqamas shalah. Ya, jadi mendirikan sholat. Makanya sholat ini luar biasa. Nah, pengalaman yang kemarin itu nanti insya Allah sambil berjalan saya tayangkan videonya, itu menceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari para pengurus masjid. Ya, makanya harus luar biasa, harus kita semangat, ya, untuk mendirikan. Kalau sholatnya kayak tadi musola ini penuh nih, semuanya kayak orang tarawih hari pertama, berhasil berarti. Ya, yang kemarin kunjungan Ustaz Pak Jalu itu ngajak jamaah tuh, ya kan, Pak Heri, Pak Huda, itu yang ngajak. Nah, insya Allah nanti kunjungan berikutnya Pak Haji Sigit sama Pak Cecep udah ikut, ya. Kalau ada lagi, ya kan, musolah nanti yang penyelenggaranya.
ya. Saya ikut insya Allah. Baik, yang selanjutnya itu wa ataz zakah. Jadi berzakat, ya. Jadi hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, maksudnya hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Ya, fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Mereka itulah atau mereka lah orang-orang yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Muhtadin, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita sudah mendirikan salat, menunaikan zakat kita dan kita tidak takut, ya. Tidak takut saldonya nol gitu ya, atau saldo udah habisin aja gitu ya kan. Walam yakhsha illallah, enggak takut, udah bukannya ada uang habisin aja udah. Ah gitu, ini keren nih. Ini Ustaz Hasanuddin ketua Amir enggak ada ya? Enggak ada. Ini yang kemarin didapatkan itu mereka tidak takut saldonya nol. Bahkan minus, enggak apa-apa, minus biarin aja, ntar juga Allah yang nolong kok. Gitu ya. Allah yang nolong. Kalau udah saldonya nol, masa Allah enggak tolong sih? Ya, makanya tadi takutnya hanya kepada Allah, bukan takut aduh enggak terurus nih. Bang Musli nanti enggak ada yang bayar per bulannya. Ada masih aja Pak Haji Sigit, masih ada Pak Haji Cecep, enggak usah khawatir, ya kan? Kalau kita melihat sebetulnya Allah, jamaah Masjid Raya, jamaah Masjid Mushola Ali, jamaah As-Surur itu orang-orang kaya sebetulnya. Ya. Kenapa saya bilang orang-orang kaya? Sekali buat list, Pak Haji Iwan buat list tuh, itu langsung yang isi banyak, ya. Oh, apapun kegiatannya kalau udah di list itu langsung, ya. Langsung banyak, itu berarti jamaah kita orang kaya, tidak mengandalkan yang dari luar biasanya, langsung, ya kan? 100 juta, 50 juta kelar. Berarti dari 0 ke 0 itu berarti habis sudah. Makanya jangan usah takut, ya kan? Mushola Al-Ikhlas enggak usah takut saldonya 0, ya. Insyaallah yang ngisi hari ini saldonya 0 apa enggak? Ada saldonya enggak? Buat beli bensin. Ya kan, enggak ada saldo, ya enggak apa-apa. Jadi enggak, yang dia takutin hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Jadi insyaallah kita beriman kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka tadi hanya takut kepada Allah saja, ya. Ada saldo, ada uang mushola digunakan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Nah ini mulai nih dari sini Pak Haji Iwan. Ini pemberangkatan kita. Ada nggak Pak Huda situ ya? Jadi ini perjalanan dari Masjid Raya menuju Demak, ya. Pertama menuju Demak. Saya mulai foto. Nah ini sudah sampai Demak, luar biasa. Saya pun baru kali itu ya ke Demak, di Masjid Demak, dan alhamdulillah bisa sholat berjamaah dan sholat Jumat di sana. Ya, sholat Jumat kita di Masjid Demak. Ini foto-foto perjalanan kita. Mudah-mudahan tadi Pak Haji Cecep ada yang lagi wisata religi Mushola Al-Ikhlas. Nah, ya kan? Ini kan Masjid Raya nih. Jadi ada lagi kita. Insya Allah bisa ikut nanti. Jadi perjalanan dari Masjid Raya memang luar biasa. Tadi makanya menapaki bumi Allah. Kalau saya juga orang sini gitu ya, bolak-balik kerjanya hanya ke Masjid Raya, terus ke DU, ya kan. Pada saat keluar melihat ya Allah, ya, melihat hamparan sawah, melihat hamparan bumi Allah ini ternyata memang luas banget. Belum kita kemana-mana, baru di Indonesia saja. Makanya wajar saja Indonesia itu seperti surga dunia, ya kan? Karena memang indah sekali, ya. Bumi Allah di Indonesia ini sangat indah. Kayak banyak orang yang ingin menguasai kita di Indonesia ini gitu ya, karena memang luar biasa. Kalau melihat pemandangannya, melihat kelebihan-kelebihan orang itu, masya Allah luar biasa. Kita jadi senang dan merasa tambah ilmu. Nah ini dia. Bisa nggak nih? Coba, mudah-mudahan. Udah full nih Pak. Gak seru nih kalau nggak ada ininya, ya kan? Pak Haji Iwan biasa ngeplok dulu, ya.
Ini lah. Coba colokin lagi. Colokin lagi. Enggak sini bunyi. Ini loh. Tadi semalam bunyi. Enggak, Oh, sekarang belum bunyi, Pak. Belum. Coba yang ini. Sini bunyi. Sini dulu ya. Bunyi coba. Daerah Jawa Tengah. Ini. Itu ada berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Fokus? Alhamdulillah sampai juga ke Masjid Demak ya. Demak nih ya. Gimana nggak ikut? Itu ada berapa? Tarik. Kemarin di panitia itu Oh, iya. paling tengah jam ya. Lihat tuh masih nanti Demak. Ini prototip jalur. Ini kita lihat Demak. Ada palsu. Kecil tapi adem. Kalau di dalam. Upper boy. Tuh. Bikin dah. Keluar ya. Colok mati harus. Kita berada di masjid Pindahin lagi ini. daerah Jawa Tengah. Atau ada itu aja kan. Sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Fokus? Alhamdulillah sampai juga ke Masjid Demak ya. Demak nih ya. Gimana nggak ikut? Oh iya, Jumar. Kemarin di panitia itu Asurun. Udah bener ini. Apa udah kali? Coba di situ saja. Kecil tapi adem. Belum dicolok. Ada berdatangan. Udah. Wah, udah tuh. Udah, support line ini. Harusnya sih kan. Harusnya keluar. Ini kan bisa lo mati. Oh, itu kan enggak bunyi. Coba. Harusnya colok mati. Ya kalau ininya disentuh. External speaker. Tuh. Mana? Alhamdulillah sampai juga ke Masjid Demak ya. Demak nih ya. Contohnya benar nih. Iya betul itu. Kemarin di panitia itu Asurun. Paling tengah jam ya. Lihat tuh masih nanti Demak. Ini prototip jalur. Ini kita lihat Demak. Ini benar. Sudah benar ya? Speaker. Ada palsu. Udah pakai ini aja ntar. Kecil tapi adem. Kalau di dalam. Oh, bisa di sini ntar tempel di situ. Iya. Bisa ya? Oke, ini hal teknologi gitu tuh ya. Jadi ada yang nggak bisa jadi kurang itu. Sebetulnya kalau nyala ini dipegang ini biasanya bunyi nih. Ujung jack itu. Pakai ini aja deh biar Ini kita berada di Masjid Agung Demak, daerah Jawa Tengah. Kita bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Fokus? Alhamdulillah sampai juga ke Masjid Demak ya. Demak nih ya. Gimana nggak ikut? Oh iya, Jumar. Kemarin di panitia itu Asurun. Paling tengah jam ya. Lihat tuh masih nanti Demak. Ini prototip jalur. Ini kita lihat Masjid Demak. Ada palsu. Kecil tapi adem. Kalau di dalam. Jamaah juga ramai ini dari berbagai Nusantara.
Iya, baik. Untuk apa di Masjid Demak karena memang tadi masjidnya juga di tengah kota, ya kan? Jadi banyak juga jamaah yang luar biasa atau memang jamaah yang memang seperti kita berkunjung ke Masjid Demak. Jadi masjidnya itu luar biasa penuh, ya, penuh di hari Jumat ya. Nggak tahu pada saat sholat yang lain. Kalau Jumat biasanya memang kan penuh. Tapi luar biasa di masjid yang lain itu yang kita kunjungin Al Falah juga Masjid Joko Karyan itu di waktu-waktu sholat memang penuh gitu ya. Oke, ini Kaper Boy Musola Al-Ikhlas ikut ya kan. Jadi alhamdulillah bisa bersama-sama. Ternyata pada saat dikasih mic banyak ngomongnya ya. Paling lama ya. Pada saat dikasih mic itu ternyata bisa juga menyampaikan tausiah di dalam bus ya kan gitu ya. Jadi luar biasa, bukan hanya bisa azan aja. Jadi ternyata banyak juga ininya bicaranya. Maksudnya menyampaikan materinya gitu ya kepada kita di dalam bus. Oke, ini kunjungan kita ke makam Sunan Kalijaga. Kita berziarah. Kebetulan saat itu ada 10 Muharram. Jadi ada haul penuh banget orang ya berkunjung dan memang dibuka juga ke makam langsung ke Sunan Kalijaganya. Cuman karena kita tidak terlalu penuh dan kita memang masih ada kegiatan, jadi hanya di luar saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan almarhum dan almarhumah yang ada di ahli kubur situ semuanya. Bil khusus Sunan Kalijaganya. Ini masih kunjungan di sana. Nah, ini setelah perjalanan dari Demak terus dari Kudus ya, perjalanan dari Demak terus ke Sunan Kalijaga kita ke Kudus, walaupun Kudus itu berarti kita hanya sekedar mampir ya kan, karena memang waktu itu sudah mulai kelelahan, maklum ngajak anak-anak remako ya, remaja kolot. Jadi kalau remaja kayak biasa masih baterai alkalin, kalau ngajak remako memang begitu, ada capek ya kan. Jadi apalagi kurang suntikan energi vitaminnya, jadi gitu ya. Jadi kita dari Demak terus kita ke Sunan Kalijaga, ini sampai di Masjid Al Falah. Kita sampai malam ya Pak Jiwan ya. Di Masjid Al Falah kita malam sekitar jam 9 jam 10-an kita sampai. Nanti juga ada Pak Agus videonya saya ambil. Kita sholat jamak nih karena maghrib kita ditanggung di tengah perjalanan di dalam tol, jadi kita akhirkan itu jamak akhir digabung dengan Isya dari maghrib ke Isya. Nah ini juga, ini mudah-mudahan videonya bisa nih. Bentar dulu, bentar. Volume laptopnya. Assalamualaikum. Malam ini sekitar jam 9 malam. 9 malam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah diterima oleh Dewan Masjid DKM Masjid Al Falah. Seragamnya mantap. Belajar. Oke, itu di Masjid Al Falah ini kebetulan kita datang karena memang tadi acara 10 Muharram, jadi lebaran anak yatim, lagi ada acara 1000 atau 2000 anak yatim ya. Cuman memang saat itu pakai Zoom ya, di situnya tidak terlalu banyak, tidak sampai ke 1000, tapi di luar Zoom itu luar biasa. Salah satu keberkahan dari kalau saya lihat dari Masjid Al Falah itu adalah mereka memang sering menyantuni anak yatim, gitu ya, menyantuni anak yatim. Juga tadi yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bercerita Ustadz Kusnadi nanti juga ada videonya. Ini perbincangan tanya jawab kami dengan Ustadz Kusnadi di malam hari itu. Hampir sampai jam 11 malam kita diskusi terkait dengan pengelolaan masjid ya, terutama di Masjid Al Falah. Beliau menyampaikan memang tadi totalitas dalam mengurus masjid. Dan memang ada orang yang mencari dana sendiri, ya. Ada tim yang pencari dana. Jadi kalau Ustadz Kusnadi itu menyampaikan pokoknya saya nggak mau tahu, yang penting ada uang baras. Tapi memang ada orang
tim pencari dana, ada tim khususnya ya. Anak itu pun itu melibatkan anak-anak remaja ya, anak-anak remaja, anak-anak yang memang masih SMA, kuliah gitu ya. Imam masjidnya juga masih muda-muda sekali gitu ya. Jadi mereka bekerja bertugas menjadi karyawannya Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh totalitas. Ya, mengurus betul-betul, diurus itu masjid Allah sehingga tadi pertolongan Allahnya datang gitu ya. Yang paling penting tadi tim pencari dana mensonding setiap kegiatan kepada seluruh jamaah, dan kita sudah melakukannya sebetulnya, hanya belum maksimal gitu. Kalau kita maksimal mungkin event-event acara kita yang ada di masjid atau musola itu bisa kita gebrak lagi supaya lebih seru lagi. Jadi nanti masjid itu tadi ini kan udah ada Rapin Mart. Mungkin nanti di di tempat-tempat yang kosong itu jadi setiap masjid yang kita kunjungi yang tadi itu rame, itu memang banyak orang yang UMKM yang berjualan. Jadi orang jajan, orang itu kan kalau Masjid Raya itu sangat memungkinkan mungkin karena masih banyak lahan yang perlu dimanfaatkan dengan maksimal. Supaya apa? Supaya tadi jamaah yang lewat, yang lulu lalang, kalau ada tempat yang buat nongkrong, terutama anak-anak muda. Ya, anak-anak muda itu mungkin saat ini walaupun ada remaja musola, perangkulannya, manajemennya itu perlu kita tingkatin gitu ya. Supaya mereka tuh nyaman ada di masjid atau musola. Ini kayak gini nih, anak-anak begini itu, karena di Jogokarian juga sama, nggak boleh mereka dimarahin, ya, perlu diedukasi gitu. Yang kalau dimarahin, kalau dulu kan di masjid kita ya, terutama yang di kampung itu anak-anak itu diomelin kalau lagi bercanda. Padahal zaman dulu kita jauh lebih parah bercandanya, iya kan? Anak-anak kita dia mestinya itu tidak, mereka justru dirangkul, mereka biar terbiasa datang ke masjid, tapi tadi tentunya dengan edukasi bahwa dalam masjid itu nggak boleh bercanda, masjid itu tempat ibadah, yuk sama-sama bareng gitu. Itu perlu edukasi ya, perlu edukasi disampaikan. Nah, beliau menyampaikan luar biasa karena memang background beliau itu adalah pengusaha, jadi marketingnya itu luar biasa gitu ya, menyampaikan itu cakep banget gitu. Kalau saya tangkap, wah memang luar biasa. Tapi yang paling utama mereka itu keyakinan tadi, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Selain totalitas, selain kerja keras, kerja cerdas juga, yaitu keyakinan. Ya, menampung orang, menampung jamaah. Bayangin kalau kita punya utang, kalau beliau cerita itu orang punya utang datang ke masjid atau ke musola, lantas dilayani. Maksud dilayani ini dalam artian bukan hutangnya dibayarin, gitu bukan. Ya, tapi mereka diberikan ketenangan hati. Nah itu salah satu kuncinya. Ya, merangkul jamaah. Ya kan kalau orang yang hutangnya miliaran, lantas dia kalut, bisa jadi dia bunuh diri kan. Tapi kalau dia datang ke masjid atau musola, maka boleh jadi itu menjadi sandaran ketenangannya dia. Kalau orang sudah tenang, ya hutangnya bisa lunas. Itu yang Ustadz Kusnadi sampaikan. Orang yang sudah tenang itu akan mudah nanti Allah kirimkan rezeki sehingga hutangnya banyak. Bahkan ada yang 1 miliar hutangnya lunas, ya kan? Dan itu menjadi donasi tetapnya gitu. Karena tadi ada pelayanan yang dilakukan. Selain itu juga keyakinan yang paling utama. Keyakinan, karena dengan keyakinan itulah bisa bergerak dengan cepat gitu ya. Karena tadi intan surullah yang suruhkum wa sabit aqdamakum. Kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Maksudnya kita menegakkan Allah, maka Allah akan menolong kita segala macam usaha kita ya. Ini Ustadz Kusnadi bersama Dr. Muslih Taman. Beliau yang ketua DKM-nya ya. Ini penyerahan kenang-kenangan dari jamaah yang nggak tahan itu kan jaketnya itu ya. Yang nggak tahan jaketnya ini kan gitu, luar biasa gitu. Nah ini saya ini lihat bapak-bapak juga pokoknya nggak kalah sama ibu-ibu ya kan, nggak boleh ngelihat dagangan belanja gitu ya kan. Ini suami sama takut istri nggak tahu ini siapa, Pak Haji Iwan apa siapa ini, sengaja mukanya saya iniin gitu kan gitu. Luar biasa tuh. Oh Pak Arya ya. Ini lagi tawar menawar ini di Masjid Al Falah ini. Itu pagi-pagi tuh ada yang moto gitu kan. Kalau nggak salah Pak Haji Supenor. Iya kan Pak Haji Supenor. Luar biasa. Peduli sayang sama istri jadi dibeliin kenang oleh-oleh. Ini di masjid Syekh Zaid ya. Alhamdulillah luar biasa megah banget itu masjidnya.
Tapi sayang memang kita belum berkesempatan sholat di dalam, di ruangan utamanya. Kita hanya sholat di selasaran. Tapi memang nikmat sekali, di adem itu ya. Tapi bersih juga. Dan kamar mandinya itu udah kayak di hotel aja. Bersih banget, Masya Allah. Dia petugasnya banyak ya. Memang kalau petugasnya banyak dan dirawat, Masya Allah bersih sekali. Kita nyaman banget di tempat wudunya aja nyaman gitu. Apalagi di tempat utama sholatnya. Saya ngintip, ya Allah karpet itu tebal banget itu. Ini masih kurang, ya kan? Kayaknya tebal banget, ya Allah. Enak, empuk banget itu sujudnya kita. Ini di Masjid Syekh Zaid. Nah ini dia, ya kan? Pak Heri sama jamaah kongko-kongko dulu, santai kita. Pak Jalu duduknya kayaknya nggak enak tuh Pak Jalu. Oke, ini tidak hanya ke masjid, ya. Jadi kita juga perlu rihlah ke tempat yang lain, ya. Dalam hal ini cuci mata. Ya mana Pak Lukman? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya kan? Pas saya masuk ke situ nyampe, orang bule datang, ya kan? Yang bajunya serba kurang, Pak Yus tuh, ya kan? Ngajakin ke situ sih. Jadi saya astagfirullahaladzim. Saya nggak pakai kacamata hitam masalahnya. Ya kalau pakai kacamata hitam kita nggak bilang astagfirullahaladzim, ya kita nikmatin. Makanya Pak Yus sengaja pakai kacamata hitam supaya nggak ketahuan katanya gitu, ya. Jadi ini di di tempat es krim udah kayak bocah aja kita, gitu ya. Udah kayak Pak Huda tuh, Insya Allah, deh, gitu kan. Udah kayak bocah kita makanin es krim gitu. Padahal di rumahnya boro-boro kita mau, ya enggak? Sama istri sama anak aja beli es krim, aduh males ah. Kata Pak Heri, boro-boro saya mau kalau sama keluarga. Memang ya kalau nggak biasa enak juga gitu, karena banyak sekali gitu ya. Satu tempat yang dipegang Pak Huda sama Pak RW itu besar banget itu. Jadi kalau anak-anak kecil ini kan memang doyannya es krim. Kalau kita kayaknya ya Allah Rabbi, kayaknya enak juga. Ya sambil cuci mata lah gitu. Sebetulnya tujuannya cuci mata bukan es krim doang itu. Ini tempat, itu yang saya pegang tuh es krim itu, segede gitu. Mang Apple juga. Ya kan? Nah, ini di tempat makan kita juga. Alhamdulillah wisata religi plus wisata kuliner gitu. Nah, ini di Masjid Jokokarian. Ya alhamdulillah setelah kita mengikuti memang tadi kalau di Jokokarian itu, kalau di Masjid Al-Falah tadi orang tahajud, kita waktu jam 4 kayaknya kosong musola ya masjid ya. Kalau di sana itu nggak ada tempat kita, ya kan. Pak Heri kayaknya terlambat ya waktu itu ya. Dapat di jalan di Jokokarian. Bayangin ya Allah, saya emang sengaja 3:30 udah bangun, pasti sudah penuh nih pasti saya. Itu banyak jamaah yang memang tadi baru datang juga. Mereka dari Boyolali, mereka dari dari mana-mana itu datang ke situ. Memang jamaahnya penuh. Saya ngobrol sama warga aslinya, nggak kebagian warga aslinya. Mereka justru sholatnya itu ke masjid-masjid yang ada di sekitar yang tempat yang lain selain Jokokarian. Karena Jokokarian itu banyak tamu Pak. Kami kadang nggak kebagian kalau nggak buru-buru. Kebetulan saya datang tadi lebih awal, jadi saya kebagian. Ya kalau tadi jamaah juga yang kita aja yang mungkin biasa di Al-Ikhlas kan jam 5 lewat ya kan komatnya, atau misalnya jam 5 pas baru komat. Mungkin karena biasa di Al-Ikhlas atau di biasa Masjid Raya datang ke situ ya udah kebagian di pinggir jalan akhirnya kan gitu. Saya ingat kalau mungkin kita pergi ke Mekah, ke Madinah itu situasi dan kondisi sholatnya memang terkondisikan. Sejam sebelum azan itu kita sudah harus ke masjid. Karena kalau kita pada saat azan baru ke masjid itu udah nggak kebagian tempat, ya, udah nggak kebagian tempat, walaupun di hari-hari biasa. Nah kalau kita kan tadi sudah azan saja kita masih di rumah. Kemarin pun sama, belum azan subuh. Kebetulan di Jokokarian itu azannya 2 kali, kayak di Madinah. Siapa yang sholat qobliyahnya itu pas saat azan pertama? Dikirain Pak Arya apa ya? Yang kemarin cerita itu, ya Pak Arya ya. Iya Pak Arya, jadi azan pertama itu sebetulnya azan untuk tahajud, membangunkan. Karena sebelumnya disampaikan, ini azan membangunkan untuk ibadah tahajud gitu. Mungkin karena kita sama-sama capek, lelah, lulungu lah bahasanya, azan langsung sholat sunnah, qobliyah subuh, padahal masih 3:30, ya kan, udah qobliyah subuh, nunggu, kok nggak azan, kata Pak Arya katanya kok nggak komat-komat ini gitu. Tahu-tahu azan yang kedua ada azan lagi. Aduh, itu cerita kita di Jokokarian memang luar biasa pada saat
walaupun masjidnya nggak besar, tapi tadi karena jamaahnya dari mana-mana ya penuh, dan kita berharap nanti kalau dari segi fasilitas kelayakan masjid-masjid dan musola kita itu sangat layak, ya sangat bagus lah bangunannya gitu. Harus saya kemarin tuh ngeliat biasa-biasa aja sebetulnya gitu, maksudnya pelayanannya. Tadi karena banyak warga, banyak orang yang berjualan juga di situ. Kalau habis begini tuh, habis sholat subuh itu pada jajan memang, ya kan. UMKM-nya itu beberapa sip gitu, bukan hanya satu sip saja, karena 24 jam mereka gitu ya ada di situ. Jadi mudah-mudahan ini menularkan energi positif buat kita nanti ke depan, supaya masjid atau musola kita juga makmur dari segi jamaah. Karena tadi di dalam surat At-Taubah 18 kita makmurkan masjid. Siapa? Yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Tinggal kita ajak tetangga kanan kiri kita untuk memakmurkan masjid ini. Pak Kus, Ustaz Musli, ada Pak Jaja sama Pak Agus juga. Nah ini dia nih. Ini kayaknya udah pada lelah. Ini perlu juga dilihat juga di dalam bis ini. Udah terkapar semua ini. Dari 27 orang yang nggak tidur cuma satu, Pak Haji Adit sama yang lagi videoin. Pak Joni mana? Pak Joni biasanya ke sini. Terlelap ya. Di belakang kayaknya Pak Joko sama Pak Haji Iwan yang tidur terus. Makan tidur, makan tidur. Oh, saya aja tidur. Oke, alhamdulillah ini perjalanan kita. Pak Joni yang memvideokan ini gitu ya. Ini juga sama. Terakhir ini sebelum pulang. Datang satu bis baru mau masak nasi kayaknya. Halo. Bikin keder nih, bagus. Tukang sotonya keder, nasinya belum mateng loh. Masya Allah. Datang orang satu bis, Masya Allah. Tukang sotonya keder. Kita temenan lah. Kalau pergi ceritanya aneh-aneh. Saya nanya tadi malam Pak Ustadz Utang, doanya apa kok bisa manggil setan? Justru itu karena nggak baca ayat kursi, jadi setan udah datang. Tapi akal setannya itu. Baik, memamurkan masjid agar rumah Allah memberikan, atau agar Allah memberikan kita keberkahan ya. Mamurkan masjid, musola yang ada di sekitar kita, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Kemarin tuh ada di masjid, grup masjid raya ya, di Morowali ya kan. Salah satu negara ingin makmur atau wilayah ingin makmur, maka makmurkan masjid dulu. Gitu. Kalau masjidnya sudah makmur, sudah orang-orang peduli dengan sholat berjamaah, maka insya Allah kalau subuhnya seperti sholat Jumat, maka insya Allah keberkahan dan itu kita rasakan walaupun kita belum maksimal memakmurkan masjid dan musola. Kondisivitas yang ada di Candarloka itu sangat terasa. Beberapa jamaah menyampaikan nikmatnya berjamaah di wilayah Candarloka ya, karena satu masyarakatnya ya kan yang agamis, masyarakatnya yang religius itu yang menghantarkan nikmatnya kita berjamaah gitu ya. Maka mudah-mudahan di penghujung acara ini atau kegiatan ini kita sama-sama nanti berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk memakmurkan masjid atau musolah yang sudah kita dirikan, yang sudah kita bangun, yang sudah kita peras keringat banting tulang kita untuk mendirikan masjid atau musolah ini, sehingga nanti insya Allah akan menjadikan kebaikan buat kita, dan yakin Allah akan memberikan tempat terbaik, akan membangunkan istana buat kita nanti di surganya, karena kita tadi memakmurkan masjid, membangun masjid juga menghidupkan masjid dan musolah yang ada di sekitar kita, sehingga layak kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum kita tutup, insya Allah hari ini penyedia konsumsi adalah Pak Haji Sujayanto sama Pak Agus ya, Pak Agus Tri Hutomo. Kita doakan mudah-mudahan yang berinfak makanan pagi hari ini ya, konsumsi atau hidangan kita pagi hari ini,
Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan keberkahannya, anaknya yang akan melaksanakan kuliah juga diberikan kemudahan dalam prosesnya, juga Pak Haji Sujanto diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki yang dikeluarkan mudah-mudahan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kebaikan untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidana man tabi'ana waqti jamil hajatina wastur awratana wa taqabbal du'ana ya rabbi maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi 'alim. Allahumma lakal hamdu kal farju wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.